la tusahib, janganlah kamu berteman, jangan kamu berteman illa mu'minan, kecuali orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka, dan janganlah makan makanan kamu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dua hal yang dipesan oleh Nabi. Paham, Bu? Yang ngomong sendiri dikasih tahu. Pertama, jangan berteman kecuali orang yang beriman. Kenapa? Karena dibilang attiba saragah. Watak itu mencuri watak. Watak itu mencuri watak. Orang itu kalau akrab pasti ketularan. Nggak nunggu dengan orang, Pak. Sama binatang ketularan. Dulu itu orang senang dengan memelihara burung berkutut, ya enggak? Pagi sebelum minum kopi udah datang. Suaranya berkutut ditirukan. Kadang-kadang lebih enak orang yang miara daripada suara berkututnya. Attiba tasrigut toba. Watak itu bisa mencuri watak yang lainnya. Artinya menular kepada yang lain. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau cari teman, cari orang yang beriman yang sempurna. Jangan asal-asalan semua orang ditemenin. Naam. Karena itu dikatakan suhbatul akhyar turithul khair, wa suhbatul asyrar turithus syarr. Berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, itu akan menghasilkan akhlak yang baik, perbuatan yang baik. Berteman dengan orang-orang yang jelek akan menghasilkan akhlak yang jelek dan perbuatan yang jelek. Karih idza marrat 'ala natni hamalat natnan, wa idza marrat 'ala tib hamalat tiba. Sama dengan angin, Pak, berteman itu. Angin itu kalau menghembus kekotoran juga akan bisa menyampaikan bau busuk. Kalau angin itu menghembus ke minyak wangi, bisa akan menyampaikan bau harum. Benar apa enggak? Teman juga begitu. Kalau orang itu berteman, akan dia tadi itu pasti katut. Enggak mungkin, Pak, kalau dekat dengan kotoran, dengan bangkai, dia enggak bau. Kecuali enggak mungkin orang itu kalau dekat dengan minyak wangi, dia enggak bau wangi, kecuali sakit. Begitu juga enggak mungkin orang itu senang gandrung, akrab dengan orang-orang yang jelek, kemudian enggak ketularan jelek. Enggak mungkin. Gandrung seneng cinta hadir majlis orang yang soleh, pasti akan nular kesolehannya. Itu sudah hal yang wajar. Itu adalah hal yang lumrah. Saya itu mendekat dengan orang-orang yang tidak baik untuk nasihati supaya dia jadi baik.
Nggak apa-apa kalau ente ini adalah orang yang sudah mumpuni. Dokter itu yang dihadapi orang-orang yang sakit, tapi dokter itu punya obatnya, punya dia tadi itu kemampuan untuk nggak ketularan. Dia punya ilmunya untuk ngobati orang yang sakit. Kalau ente orang yang sudah dekat sama Allah, nggak apa-apa begitu. Banyak orang tobat nanti sebabnya kau. Tapi kalau kamu belum, nggak ada ceritanya orang yang baik jika berteman, orang yang sehat berteman dengan orang yang kena penyakit kulit gudik, akan tertular yang kena penyakit gudik ketularan sehat. Nggak ada yang sehat ketularan sakit. Kulitnya kamu sehat, kulitnya teman kamu itu kena gudik, kira-kira yang sehat ketularan sakit gudik atau yang kena gudik ketularan sehat? Hah? Yang sehat ketularan kena penyakit gudik, penyakit gatal. Karena itu jangan dianggap enteng nih teman. Kalau akhlaknya nggak benar, agamanya kamu yang akhirnya nggak benar nantinya. Saya mau tanya anak-anak kecil sekarang ini rokokan kenapa? Apakah ada ngajari rokokan? Enggak. Kenapa? Temennya ngerokok, akhirnya jadi perokok. Iya apa enggak? Iya, yang jadi ustadz bapaknya sendiri. Ngerokok di muka anaknya, akhirnya anaknya belum balik udah jadi perokok. Masya Allah. Nah, manusia itu pasti ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Bener nggak? Ada yang cinta, ada yang benci. Nggak nunggu Taufik Assegaf, Nabi Muhammad ada yang benci, ada yang juga cinta. Kan gitu. Kau semuanya, Anda semuanya jangan bingung nanti saya dibenci, nanti saya dipikir sombong, nanti saya pikir itu. Nggak usah begitu. Yang penting pilih teman, mau dia seneng atau benci, terserah. Orang yang jelek, nanti dia benci sama saya. Biar orang pasti itu ada yang benci, ada yang cinta, itu pasti. Karena itu jangan peduli, pilih yang baik-baik, selesai. Pilih yang baik-baik, selesai. Kata Imam Syafi'i, laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mubghid, fa idan la budda min dhalik, falyakunil marji' ila ahli ta'atillah. Tidak ada seorang pun kecuali pasti akan ada yang cinta, akan ada yang benci. Itu pasti. Karena itu pilih orang-orang yang taat kepada Allah untuk menjadi teman akrab kamu. Yang lainnya benci, silahkan. Nggak ada masalah kok bingung sama orang yang benci sama ente. Nah, yang penting kamu selamat, yang penting anak kamu selamat, keluarga kamu selamat, begitu seharusnya. Nah, Allah berpesan dalam Al-Quran, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti', jangan kamu taat, patuh, cinta, senang, nurut, akrab dengan orang yang aku lupakan daripada zikir kepadaku. Aku lupakan daripada Quran, aku lupakan dari sholat, aku lupakan daripada taat. Wattaba'a hawa, apalagi dia mengumbar nafsu, ngikuti hawa nafsu. Wa kana amru furuta, dan semua urusannya melampaui batas, maksiat, dosa besar juga dilakukan. Jangan gabung sama mereka. Nggak pernah ngaji, nggak mau sholat,
Zina, judi, nyanyi, joget, narkoba dikumpulin. Ya buyar ente. Jangan. Sampean kelihatan anaknya begitu, dibiarin. Jangan. Nggak, anak saya itu mondok. Anaknya kamu lulusan dalam Ka'bah tetap bisa katut-katut. Jangan kamu merasa aman karena daerah berarti kamu akan selamat. Enggak. Abu Lahab tinggal kota Mekah enggak selamat. Hah? Jangan kamu itu merasa kalau kamu itu punya ilmu akan selamat. Enggak. Bal'am bin Ba'ura itu orang yang alim tapi enggak selamat. Karena itu enggak ada jaminan, saudara. Enggak ada jaminan. Pilih orang yang Islam, orang yang imannya supaya Anda ketularan imannya, supaya Anda ketularan akhlaknya. Begitu seharusnya. Naam. Orang kafir misalnya, bukan nggak boleh kita berhubungan dengan orang kafir. Silahkan dalam dagang, silahkan dalam urusan yang lainnya, hubungan silahkan. Tetapi kalau sudah jadi musuh Allah dan Rasulullah, kalau sudah jadi musuh Allah dan Rasulullah, jangan akrab ente. Jangan akrab. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaddunna man haddallahu wa rasulah. Enggak mungkin ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akrab bermesra-mesraan kepada orang yang benci kepada Allah dan Rasulullah. Enggak mungkin. Lah kalau dia tadi itu tetap menghargai orang Islam, tetap dia berbuat baik, ya jangan Anda bermusuhan. Tetangga orang yang non muslim, tetap kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada dia. Berhubungan dagangnya jujur. Kalau musuh Allah dan Rasulullah, jangan. Misal orang Israel yang tidak menghargai Masjidil Aqsa, ya jangan Anda bela-belain, nggak benar. Itu musuh Allah dan Rasulullah itu. Nggak boleh kalau begitu. Tapi kalau dia tadi itu berbeda agama, la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan orang harus masuk Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Udah jelas kok mana yang benar, mana yang nggak benar. Dia milih yang nggak benar, urusannya dia. Urusannya dia. Tapi kalau dia memusuhi kebenaran, lain lagi. Lain lagi. Berarti sudah menjadi musuh Allah dan Rasul. Apa ada musuh Allah sekarang? Setiap zaman ada, Pak. Ya? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Pasti ada, ya, pasti ada. Karena itu boleh jadi pengecut. Tapi Anda tidak boleh menjadi orang yang kejam. Maksudnya, kalau bukan musuh Allah dan musuh Rasulullah, Anda nggak boleh Anda kejam terhadap mereka. Wah, karena lain agama kita hajar habis, ya jangan. Tapi kalau mereka itu memusuhi Allah dan Rasulullah, Anda jadi pengecut, Anda harus tegas terhadap mereka. Begitu seharusnya. Naam. Dalam hikmah dikatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi magaluh. Jangan kamu berteman orang yang tidak membuat semangat kamu keadaannya. Dan tidak memberikan petunjuk kamu untuk kembali ke jalan Allah ucapannya.
kamu main sekak, main kartu, duduk di trotoar, ngomong ngalor ngidul, barat timur, nggak ada manfaatnya. Jangan berteman kecuali kalau membuat semangat kamu keadaannya. Masya Allah, orang itu saya lihat sebelum adzan itu sudah berangkat ke masjid, nunggu sholat di masjid, nggak pakai ngajak, dengan akhlaknya saja, dengan perbuatannya saja jadi semangat kita. Ini teman nih, kalaupun dia berucap, semua ucapannya hikmah, ngajak kamu untuk zikir, ngajak kamu untuk tobat, ngajak kamu untuk sedekah, ngajak kamu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman. Sumpek nasihat terus. Kita nih kepingin seneng, kepingin bahagia, gabung aja sama orang-orang yang nyanyi, yang orkes, yang itu. Ini bodoh nih. Teman itu adalah ucapannya yang bisa mengajak kamu kembali dan sampai kepada Allah. Teman itu diemnya saja, akhlaknya saja bisa membuat kamu semangat beribadah kepada Allah. Itu yang harus kamu cari. Ini santri misalnya, temennya adalah orang yang senang belajar. Wah, bagus ini. Kalau ngomong bahas masalah ilmu, itu temen nih. Cekakak cekiki, keluyuran sana, keluyuran sini, temen nih. Ya, bentar lagi nanti jangan nggak sukses, nggak kerasan, nggak betah dari pondok. Karena pingin pulang. Kenapa? Pondok jadi penjara. Pingin kabur jadinya. Karena itu cari teman yang sekiranya manfaat. Masya Allah. Yang berikutnya, jangan makan makanan kamu kecuali orang yang takwa. Ini yang dimaksud bukan ta'amul hajah, tapi ta'amud dakwah. Jangan ngundang untuk makan kecuali orang-orang yang takwa. Tapi kalau ada orang yang tidak takwa, lagi dia sakit, diajak tobat mau, kasih biaya. Dia lapar, ayo, nih makan, nanti lagi sholat, nggak apa-apa, bagus. Nah, karena Nabi juga kasih sedekah walaupun kepada orang musyrik. Kata Nabi SAW, al-jiranu thalathah, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga lahu salah satu hukuk, punya 3 hak. Ada tetangga lahu haqqan, punya 2 hak. Ada tetangga lahu haqqun wahid, punya 1 hak. Kewajibannya yang 3, yang punya 3 hak berarti 3 double kewajiban. Yang 2 hak double 2 kewajiban, yang 1 hak punya kewajiban 1. Tetangga punya 3 hak, siapa? Al-jarul gharibul muslim. Family, rumahnya dekat sama rumah kita, jadi tetangga, jadi kerabat, dan jadi orang muslim. 3 hak. Tetangga yang punya 2 hak, al-jarul muslim. Tetangga dan orang Islam punya hak tetangga dan punya hak keislamannya. Yang ketiga, al-jarul kafir. Tetangga yang kafir, non muslim, tapi dia tidak musuh Allah dan Rasulullah, harus kita hargai. Artinya kita boleh baik kepada siapapun, saudara. Yang penting tidak menjadi musuh Allah dan Rasulullah, begitu. Cuma untuk spesial jangan diberikan kecuali orang yang takwa. Ngundang makan, saya kepingin ngundang makan, undang orang-orang yang takwa. Kenapa? Karena undangan itu menunjukkan satu keakraban.
akrab itu orang-orang yang takwa. Seperti tadi itu, jangan kamu berteman kecuali orang beriman, jangan kamu makan makanan, jangan kamu mengundang untuk makan kecuali orang-orang yang takwa. Karena itu ada undangan itu paling orang-orang yang soleh. Inti kadang-kadang undang nggak milih orang yang soleh, orang yang kaya. Kenapa? Biar dapat duit. Ini undangannya maling, saudara. Orang itu kalau yang diincar kekayaannya itu sama dengan maling. Nih ibu-ibu kalau punya anak perempuan, bilang man nakaha imra'atan limaliha fawalis. Siapa orang yang nikah kepada perempuan karena perempuan itu kaya, hati-hati, itu berarti calon suami kamu maling. Kenapa? Akan dikeruk duitnya, kalau sudah habis akan dicerendih, ditinggal. Begitu juga teman, kalau sudah hanya karena kekayaannya dideketin, habis kekayaannya ditinggal. Sama semut, kalau habis gulanya ditinggal nantinya. Alhasil di sini mengingatkan kepada kita, awas, hati-hati, teman itu sangat pengaruh. Malah Nabi menyatakan almar'u ala dini khalilih, agamanya manusia itu bergantung temannya. Ahlus sunnah wal jamaah, temannya non ahlus sunnah wal jamaah, entar lagi berubah ente, entar lagi berubah kamu. Lulusan pondok 7 tahun di pondok, diajari sholat berjamaah, diajari wirid, diajari dzikir. 7 hari di rumah temennya nggak beres, buyar pondoknya 7 tahun. Buyar pondoknya 7 tahun. Wah, pengaruh berat itu teman itu. Pengaruh berat itu. Karena itu dikatakan oleh salaf begini, la tashab illa ahada rajulain. Jangan bertemu kecuali satu di antara 2 orang ini. 2 orang ini yang jadi teman. Pertama, rajulun tata'allam minhu syai'an min amri dinik fayanfa'uk. Orang yang kamu bisa belajar daripada dia tentang ilmu agamanya kamu, maka dia akan berikan manfaat kepada kamu, tambahan ilmu. Cari orang yang alim, orang yang punya ilmu, sehingga dia tadi itu bisa ngajarkan ilmu kepada kamu. Wah, itu teman bagus. Yang kedua, aurajulun tu'allimuhu syai'an min fi amri dinih fayaqbal minka. Yang kedua, orang yang bisa kamu ajari ilmu, maka dia akan mengambil manfaat daripada kamu, menerima ilmu dari kamu. Cari orang yang siap ngajari ilmu atau orang yang mau belajar ilmu. Begitu. Ini teman saya, apa, futsal. Futsal bukan teman, Pak. Kalau futsal itu biasanya lawan. Badminton itu lawan. Masa teman? Lawan. Kenapa? Satu sama lain saling mengalahkan. Lawan. Tapi lawan itu bukan musuh. Bolehlah sesekali saling berlawanan untuk menghasilkan satu hiburan, boleh. Tapi teman baca kitab, bukan lawan. Teman belajar, bukan lawan. Saya mau tanya, kalau main sepak bola, kesebelasan ini melawan kesebelasan itu betul kan, begitu kan? Itu lawan. Tapi kalau dokter sama pasien, dokter melawan pasien, nggak ada. Dokter itu adalah mengobati, Pak. Ya, itu manfaat. Nah, begitulah orang alim dengan santri. Itu bukan lawan. Karena itu jangan melawan. Kalau jadi santri sama guru, itu bukan lawan. Kalau pasiennya itu melawan daripada dokter,
nggak manfaat obatnya. Kalau santri itu melawan guru, nggak manfaat ilmunya. Begitu. Itu bukan lawan itu. Itu harus dijadikan kawan. Hah? Tapi lawan itu bukan musuh. Lawan itu akan menjadi satu hal yang menghibur nantinya. 6. Dikatakan istakthiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah fala'allaka tadkhul fi syafa'ati akhik. Perbanyak saudara-saudara agama itu, teman-teman yang baik perbanyak. Kenapa? Setiap orang itu nanti akan mendapatkan diizinkan memberikan syafaat dari kiamat. Harapannya teman-teman kamu akan berikan syafaatnya nanti di hari kiamat kepada kamu. Ya teman soleh sih. Lah kalau nggak soleh nggak bisa ngasih syafaat. Ya karena itu uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafaah, kata Imam Syafi'i. Aku ini cinta orang soleh padahal aku belum soleh. Imam Syafi'i masih ngaku belum soleh. Ini yang belum soleh kok ngaku soleh ya, heran ya. Imam Syafi'i yang sudah begitu soleh ngaku belum Aku cinta orang yang soleh walaupun aku belum soleh, supaya aku mendapatkan syafaat mereka nanti di hari kiamat. Masya Allah.